saya itu orangnya yang nggak mudah percaya ya. Tapi kalau punya kemauan itu sangat keras, nggak mudah percaya kalau belum membuktikan sendiri gitu. Dan akhirnya saya penasaran ya, kemudian saya berusaha untuk ke Kupang dan akhirnya ketemu Pak Pur, Bapak Setio Purwanto dengan beberapa teman-teman yang lain, senior-senior. Ya, antara lain ada Ki Sunan, itu senior saya, salah satu yang mengajari saya. Kemudian ada Deon, ya, Deon itu juga. Dulu ada Mbak Bagus, kemudian ada Pak Poyo, ya, dan senior-senior yang lain. Yang alhamdulillah dengan bimbingan Bapak Setio Purwanto dan dibantu dengan sahabat-sahabat senior yang lain, akhirnya pada saat itu juga saya langsung connect ke Allah ya, 2015. Setelah itu saya pulang. Karena ini pengalaman berzikir nafas pertama yang saya bisa connect dengan Allah. Akhirnya yaitu kemaruk ya, bahasanya kemaruk. Udah pokoknya tiada hari, tiada waktu tanpa berzikir nafas. Setelah itu saya menghilang. Saya berzikir nafas sendiri, saya berdalam sendiri, saya berusaha menemukan sendiri. Ya. Awal-awal saya berzikir nafas itu, saya tidak bisa menuruti bimbingan Bapak Setio Purwanto. Pada waktu itu naik, berserah. Saya tidak bisa. Saya bisanya ya meluas, melebar meluas itu. Kemudian saya konsultasi dengan Pak Pur. Nah, Pak Pur hanya menjawab, teruskan saja Pak Jen. Ya. Nah, setelah saya teruskan, mulanya meluas itu saya di dadanya. Saya fokus di dada waktu itu. Ya. Kemudian karena nggak bisa naik, saya naikkan sendiri. Dari dada saya naikkan ke kepala ya, ke kepala ini. Baru saya bisa ngikuti petunjuk beliau, naik, terus naik. Akhirnya banyaklah fenomena-fenomena yang saya temui, banyak sekali. Dari 2015 sampai sekarang, ya, kalau dihitung ya, berapa kali saya berzikir nafas, sudah ribuan kali mungkin ya. Jadi dari ribuan kali itu ya, tidak jarang saya menemukan atau melewati fenomena-fenomena dalam berzikir nafas ya. Awal itu seperti yang lain ya. Jadi nanti insya Allah perjalanan saya ini bisa membantu ya, atau bisa memberikan satu penjelasan pada sahabat semua mungkin mengalami hal yang sama ya. Walaupun dalam saya ber-DM tidak selalu ada fenomena-fenomena itu, tidak selalu ya. Ya kadang muncul, kadang juga enggak ya. Awal yang saya temui itu ya tubuh saya diputar-putar, kemudian dibuntang-banting, ditelentangkan, kemudian disujudkan ya. Saya bertanya pada Pak Pur pada waktu itu, kenapa saya mengalami fenomena ini ya. Saya sebut saja fenomena ya. Nah itu Pak Pur hanya bilang ibarat jiwa dengan memberikan gambaran berupa tangan begini. Ini jasad, ini jiwanya. Nah, jiwanya ini mau keluar karena masih lengket ya. Akhirnya enggak bisa ya. Ini enggak bisa. Akhirnya akhirnya tertarik oleh jiwa ini ya, jasad saya tertarik oleh jiwa ini. Ya ini seharusnya kendor. Ya, kendor. Nah, ini kalau kendor ya bisa. Itu yang saya ingat. Ya. Artinya apa? Artinya saya kurang berserah. Jadi kurang berserah, kurang rileks. Sehingga pergerakan jiwa saya itu membawa melekat ya, dan nggak bisa pisah dengan jasad saya, sehingga ikut bergerak kemana-mana. Ya. Nah, pernah ditelentangkan. Pada waktu itu pas ditelentangkan, kemudian seluruh tubuh seperti ditusuk-tusuk jarum merata bersama-sama. Sakitnya luar biasa. Dan itu fenomena. Pada waktu itu langsung saja saya maknai bahwa inilah cara Allah membersihkan dosa-dosa saya, ya, kemaksiatan saya yang telah lalu. Nah, kemudian pernah juga disujudkan. Sujud itu ya, ketika awal sampai mungkin sekitar 3 jam lebih ya saya bersujud saja. Memang itu nggak bisa dibangunin. Kalau dibangunin ya
kalau DNA dibuyarkan baru bisa bangun. Tapi saya nggak mau buyarkan, terus itu saja. Kemudian juga melewati fenomena, ada fenomena cahaya. Ya, cahaya, ada terowongan cahaya, saya masuk dan seterusnya. Ada juga yang saya lewati bahwa ini kepala ini terasa padat, kemudian jebol ke atas ya, jebol. Kemudian saya juga mengalami kepala kayak hilang, jadi los kepala saya itu sebesar nggak ada batas. Gitu. Juga pernah mengalami juga fenomena-fenomena seperti jasad saya ini fenomena ya, seperti jasad saya ini meluas terus, jadi semesta ini ada di dalam diri saya. Itu. Kemudian juga yang terakhir kemarin ya, sampai 1 mingguan itu saya melewati dari pintu, masuk pintu itu dari satu alam. Kemudian saya diperjalankan lagi, masuk pintu lagi, pindah alam lagi. Jadi alam itu ada pintu-pintunya dan saya masuk di situ. Nah ini fenomena-fenomena yang antara lain yang pernah saya alami. Ya. Di samping juga kalau pindah-pindah alam itu mungkin sering ya. Saya DN tahu-tahu di tengah hutan, kemudian ada orang datang ngasih tongkat saya terima. Itu jenis-jenis fenomena. Ya. Dalam berzikir nafas, ya, kalau kita menemukan fenomena-fenomena seperti itu, ini kita nggak bisa menghindar. Saya nggak bisa menghindar. Ya lewati saja. Tapi satu, tujuan kita berzikir nafas kan ke Allah. Jadi kita harus tetap sadar Allah. Ya. Kita tetap sadar Allah. Ya. Terus sadar Allah, terus lurus Allah. Sampai akhirnya masuk pada satu, bisa dikatakan tanpa fenomena ya. Tanpa fenomena, tanpa apa ya. Ya kita nggak bisa katakan itu laisa kamislihi syai'un. Nah, katakan itu sampai masuk di situ. Kalau udah masuk di situ udah nggak bisa dikatakan lagi. Ya. Nah fenomena-fenomena ini kalau kita udah ketemu fenomena seperti itu, ya, kita tidak bisa menghindar, gitu. Nggak bisa menghindar. Masuk ya masuk. Tahu-tahu pindah alam gimana cara menghindarnya? Ya. Tahu-tahu masuk dalam terowongan cahaya gimana menghindarnya? Nah, dan itu menurut saya masih level 1 ya. Jadi masih level 1. Jadi kita yang mengalami fenomena-fenomena seperti itu masih level 1 ya. Kalau menurut saya ya, karena level 2, level fana itu tidak ada fenomena apa-apa kecuali seperti kosong ya, tapi sebenarnya juga tidak kosong ya, sebenarnya tidak bisa kosong itu. Jadi itulah yang dikatakan laisa kamislihi syai'un. Ya. Oke lah, topik kita ngobrol tentang fenomena. Mungkin ada yang bertanya ya. Bentar kita nyantai dulu ya. Apakah fenomena itu ada artinya? Ya, saya katakan ada, tapi itu bukan tujuan kita. Jadi ibarat kita melakukan sebuah perjalanan ke satu tempat ya, ke Jakarta atau kemana. Kita mesti melewati satu pemandangan-pemandangan, satu suasana, ya, satu keceriaan, kadang-kadang satu kesedihan dalam perjalanan itu, kadang-kadang juga kelaparan. Nah, fenomena itu menandakan bahwa kita sudah berjalan ke Allah, ya, karena tujuan kita itu untuk mencapai sadar Allah, kita harus lurus Allah. Ya. Jadi kita nggak bisa menghindari. Dan yang saya rasakan, ketika kita melewati fenomena-fenomena seperti itu seolah-olah memang nggak ada artinya. Ya. Seolah-olah nggak ada artinya. Tapi sebenarnya setelah kita melewati fenomena-fenomena seperti itu, pada saat itu kita nggak merasakan apa-apa. Ya, tapi pada kehidupan kita ada satu perbedaan, ya, ada satu kelebihan-kelebihan atau apa yang diberikan Allah. Ya. Nah, kelebihan-kelebihan itu bukanlah tujuan, ya, bukanlah tujuan. Nah, kemarin ada yang bertanya juga, saya melewati satu sinar, ya, konsultasi pada saya melewati satu sinar. Setelah melewati satu sinar, kemudian kepala saya seperti lubang, kemudian saya menembus ke atas. Itu ya saya jawab, karena saya pernah mengalami seperti itu. Ya.
Saya hanya bilang gini, kalau menemui seperti itu, ya sekarang mulai berlatih ngomongnya berhati-hati, ya ngomongnya berhati-hati. Karena yang saya alami dulu itu dampak pada kehidupan, itu ada kepekaan, ya, ada kepekaan jiwa ya, yang saya rasakan. Walaupun mungkin nggak ada hubungannya dengan fenomena itu, tapi itu tanda kita ada satu anugerah, ada satu kelebihan yang diberikan oleh Allah. Itu fenomena-fenomena seperti itu mesti membawa dampak, ya, dampak positif, asalkan kita lurus Allah, kita sadar Allah. Tujuan kita bukan fenomena-fenomena itu, ya. Tujuan kita adalah ke Allah. Nah, kalau toh kita diberikan kelebihan, misalnya kepekaan batin, ya, kepekaan batin bisa melihat tanda dari batin seseorang mengatakan sesuatu dan lain-lainnya. Kepekaan pendengaran, kita bisa mendengar jarak jauh. Karena ada dulu yang saya ajari berzikir, ber-DN, itu bisa mendengarkan suara di luar kabupaten, ya. Itu dulu ada. Kalau kita diberi kelebihan-kelebihan itu, janganlah bangga, nah, karena kelebihan-kelebihan itu juga merupakan ujian dari Allah. Ujian, kalau kita bangga, kita merasa, wah saya peka, saya bisa membaca hati seseorang, disitulah kita terhijab, ya. Disitulah kita tertutup ketauhidan kita, ya, kita tersesat di situ. Itu. Jadi kelebihan-kelebihan itu biasanya ditandai dengan fenomena-fenomena itu. Bagi kita yang tidak pernah menemukan fenomena, ya, itu alhamdulillah, ya, ibarat perjalanannya itu jalan pintas, ya, langsung dari level 1 blank ke level 3, ya. Masuk level 2 hanya berapa detik blank ke level 3, ya, itu alhamdulillah, ya, fenomenanya langsung fenomena fana, tidak melewati yang macam-macam, tidak melewati perjalanan yang terlalu rumit. Nah ini, tapi apakah saya setiap DN selalu menemukan fenomena? Tidak, ya, saya jawab tidak, ya, fenomena itu hanya kadang-kadang, dulu sering, sekarang hampir tidak pernah, ya, hanya satu kali sekitar seminggu yang lalu. Nah, apalagi kalau saya sengaja ber-DN seperti duduk, tapi ketika saya lakukan ketika ngobrol dengan teman-teman diam sejenak, itu langsung DN, ya, langsung DN sambil melek, langsung masuk ke fana. Itu tanpa fenomena yang macam-macam lah. Nah, karena itu dalam ber-DN ini satu harus lurus Allah, ya, itu yang harus dilakukan, yang harus disadari, ya, satu sadar Allah, lurus Allah, sadar Allah, itu tidak boleh lepas, ya. Kemudian hilangkan keinginan itu apapun, ya, selain sadar Allah, selain lurus Allah, keinginan ini dan itu hilangkan, ya. Itu. Jadi teman-teman yang menemukan atau melalui fenomena-fenomena itu, nggak usah bingung, nggak usah khawatir, ya. Jalani aja. Yang penting lurus Allah. Karena ketika kita masuk pada satu fenomena, misalnya masuk ke alam tertentu, itu kita nggak bisa menghindar, ya. Kalau kita menghindar, kita buyarkan DN kita, ya hilang semua. DN kita selesai di tengah jalan, kita tujuannya ke Allah, ya, itu. Jadi jangan tertipu, ya, jangan tertipu dengan fenomena-fenomena itu. Jadi fenomena itu tanda kita sudah berjalan ke Allah. Nah ini beberapa fenomena yang telah saya alami, ya. Saya pernah juga dapat fenomena itu, saya DN duduk di atas kepala saya, ya, di atas kepala saya di sini, ya, sini, ini, saya DN di sini, itu pernah, ya. Jadi macam-macam lah. Dan fenomena-fenomena ini ternyata juga tidak hanya ada pada saat kita ber-DN, tapi saya menemui juga di luar DN dalam kehidupan sehari-hari, ya. Ketika di DN, pada waktu DN saya merasa mendapat wejangan, ya, entah dari mana,
juga nggak tahu yang ngejang siapa, nggak tahu bahasanya siapa, tapi rasanya seperti diwejang. Itu biasanya lebih dari 1 jam ya, tapi kayaknya sebentar. Itu dalam DN mendapat wejangan. Itu satu fenomena. Dan kita jangan tertipu dengan wejangan-wejangan itu. Kalau memang itu betul, cari di Al-Quran, cocokkan dengan Al-Quran ada enggak. Kalau cocok ya ada dalilnya ya, itu berarti insya Allah dari Allah ya. Kalau nggak ada dalilnya itu menyesatkan ya nggak usah diikuti. Gitu. Nah ternyata dalam kehidupan sehari-hari juga itu. Saya menemukan banyak fenomena seperti itu, tapi yang ngejang itu ada. Ya, contoh yang pernah saya alami ketika saya naik sepeda motor di sebuah perempatan di Jajak Banyuwangi sana. Saya noleh ke kanan, saya noleh ke kiri ya. Ini ke kiri, mungkin di layar terbalik ya. Saya noleh ke kiri. Tahu-tahu di lampu merah saya noleh ke kiri. Saya lihat begitu. Wajahnya ini bersinar ya. Jadi wajahnya bersinar. Terus saya lihat konsentrasi orang ini aneh ya. Kelihatannya seperti gembel ya, seperti gembel. Tapi wajahnya bersinar. Wah, ini bukan orang sembarangan. Kemudian datangi saya. Langsung saja saya keluarkan dompet, saya kasih uang. Saya nggak lihat itu berapa, 20.000 atau 50.000. Yang penting saya kasih uang. Saya tanya, mau kemana Mbah? Beliau jawab, kesini saja. Tapi pakai bahasa Jawa ya. Kesini saja nak. Monggo kalau mau ikut ke Genteng, saya bonceng. Oh terima kasih, saya sini aja. Saya mau sarapan. Itu. Setelah itu lampu hijau, saya terus. Nah, itu satu fenomena. Dan itu semua orang tahu. Nah, kemudian ada di Bandara Soekarno-Hatta. Jadi jam 9 malam menunggukan pesawat sudah ada, kemudian sampai subuh ya, sampai menjelang subuh. Jam 9 malam sekitar setengah 10 mungkin ya, ada seseorang datang kenalan. Nah, kemudian beliau hanya ngaku anggota DPR itu saja. Kemudian saya ngobrol dengan beliau. Saya diwejang, dan semua orang tahu itu. Semua orang tahu. Saya diwejang, suruh lebih dekat ke Allah, berdoa, suruh waspada terhadap apa yang akan terjadi, dikasih nasihat-nasihat macam-macam. Itu sekitar jam 9.30, 10 sampai jam 4. Ya, sampai jam 4. Sebelum subuh lah, di Jakarta sana. Nah, setelah itu pamitan, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, dia jalan. Tahu-tahu hilang. Tahu-tahu hilang orangnya. Bukan ketutup orang lain, enggak, karena waktu itu sepi. Berapa langkah tahu-tahu hilang. Nah, ternyata menemui saya lagi di rumah 2 bulan kemudian. Tapi sudah dalam kondisi lain ya. Kondisi lain. Nah, itu merupakan satu fenomena juga. Saya tidak berpikir itu siapa. Tapi yang dikatakan itu baik, ya sudah, saya ikuti ya. Saya cari di Al-Quran. Dulu sering saya cari di Al-Quran, dalilnya ada nggak? Ada, saya ikuti. Nggak ada, ya sudah. Itu banyak sekali. Kadang-kadang di warung, itu ngopi bareng, ngobrol bareng. Nah, itu ternyata, ya itu, ya, fenomena gaib. Ya, jadi kalau sampai sekarang kalau saya ketemu orang baru, ya, itu saya hati-hati ya. Jangan-jangan seperti yang lain. Gitu. Itu fenomena dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian saya juga ngalami, wah ini cerita ya, nanti kalau jenengan mau tanya silahkan ketik saja ya. Nah, dulu ketika saya awal-awal ya, ber-DN, saya merasakan bahwa saya bisa komunikasi dengan semua benda, dengan tumbuhan, dengan hewan, dengan dengan kamar saya, dengan bantal, dengan bumi ini, ya, dengan bumi ini. Sehingga pada waktu itu komunikasi saya terlalu keras ya. Komunikasi saya terlalu keras sampai terdohir gitu ya, ngomong saya sampai terdohir. Nah, itu salah satu penyebab ya. Mungkin dulu saya nggak ngerti kalau dianggap gila ya. Nggak ngerti. Jadi ya aneh tapi nyata ya. Nah, sekarang saya tetap komunikasi dengan sekitar ya, dengan HP, dengan
ini ya, ruangan ini dengan bumi. Saya kalau mau DN itu saya pamitan dulu, minta maaf, saya akan DN di atas bumi ini. Saya panggil saudaraku, misalnya ada meja ini, saya minta maaf, ini saudaraku juga. Itu sampai kesadaran itu dari bikin nafas. Dan komunikasi saya terlalu keras sehingga dulu saya dianggap gila. Saya tahunya dianggap gila karena ada informasi-informasi itu. Akhirnya saya bisa kontrol. Saya awal-awal nggak bisa kontrol, akhirnya bisa kontrol. Dan sekarang tetap sih komunikasi tetap. Jadi itu saya lakukan karena awal-awal dulu memang terasa bener-bener bisa ngobrol gitu loh dulu. Terasa bener dengan tumbuhan itu seolah-olah terasa bener bisa ngobrol. Nah, sehingga saya ngobrol dengan semua benda waktu itu, dan ngobrol saya terlalu keras sehingga saya dianggap gila. Ya padahal ya enggak. Itu pernah alami. Nah, kemudian banyak sekali lah ya, saya kalau fenomena gaib gitu ya, itu masa lalu ya. Bukan saya tahu gaib, enggak. Saya enggak tahu gaib. Saya tahu itu karena yang gaib itu menampakkan diri, itu aja. Kalau itu pengalaman mulai kecil udah sering ditemui yang kayak gitu sampai sekarang. Hanya beda kalau dulu takut, sekarang ya biasa kalau ketemu seperti itu. Nah, ini fenomena juga dalam kita laku spiritual ya, dalam berspiritual. Mungkin ada di antara sahabat-sahabat DNSA yang mengalami seperti saya. Jadi jangan tertipu, jangan terlena dengan fenomena-fenomena itu. Nah, karena tujuan kita itu ke Allah ya. Hidup kita itu hanya untuk Allah ya. Hidup kita hanya untuk Allah. Kita melakukan sesuatu karena Allah ya. Kemudian saya juga pesan ya, kepada teman-teman yang sudah memulai laku zikir nafas itu, tolong kalau ngomong hati-hati ya. Saya dulu sering alami ya, ketika ada sepeda motor ya, di depan saya teruang, itu saya spontanitas, nabrak jaga listrik mudar. Orang Banyuwangi gitu, nabrak jaga listrik mudar. Tahu-tahu saya ngomong baru selesai, dawar, mati semua. Itu juga terjadi pada diri saya ketika saya tengah malam, sekitar jam 12, jam 1 ya. Itu saya hanya berandai-andai ya waktu itu. Saya berpikir, kok ini tengah malam sendirian hujan deras. Seandainya ban saya, saya naik sepeda motor, itu gembos, waduh tolong soalnya aku betapa saya sangat menderita ya. Saya harus nuntun ya, ada 20 kilo mungkin ya sampai Genteng. Itu kejadiannya di Glenmore waktu itu di Banyuwangi sana. Saya mikir belum selesai, tahu-tahu ban sungguhan gembos. Dan itu pengalaman untuk yang kesekian kalinya. Pada waktu itu saya kesulitan untuk mengendalikan pikiran saya, mengendalikan batin saya. Begitulah cara Allah memberikan satu pelajaran. Ternyata saya diajari untuk mengendalikan batin dan mengendalikan pikiran. Ya. Gimana cara saya mengendalikan? Ya. Karena sering terjadi pada diri saya, pada diri orang lain. Ya. Dalam hati ngomong gini terjadi, mulut ngomong gini terjadi. Ya, pada waktu itu udah DN terus, kemudian saya menemukan jawaban. Ya, setiap muncul pikiran yang mencelakakan orang lain, segera baca suratul Fatihah. Itu. Setiap muncul pikiran yang jelek, baca suratul Fatihah. Terus gitu, saya lakukan terus. Lama-lama saya bisa kontrol diri. Lama-lama saya bisa memanage hati saya, memanage pikiran saya untuk tidak mengatakan untuk tidak mengatakan yang mencelakakan orang lain. Maka saya berpesan pada teman-teman ya, jamaah zikir nafas dan semuanya, jenengan semua ya, Anda semua itu mulailah sekarang itu berlatih untuk memanage batin ya, untuk mengontrol pikiran agar tidak memikirkan, tidak berpikir atau tidak batin ya, bahasa Jawanya batin ada kata hati ya, kata hati yang membuat orang lain celaka ya. Sekarang sudah berlatih DN, kapan belajarnya? Mulai sekarang
Ya, jangan kebablasan seperti saya dulu. Itu. Jadi mari sekarang mulai belajar. Nu bij Kruidvat.